Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sebelda TV yang dirahmati Allah, pada bulan ini, yaitu bulan Ramadan, di mana bulan penuh dengan kebahagiaan, bulan penuh kemuliaan, bulan penuh keberkahan. Pada saat ini kita sebagai orang Islam atau orang beriman wajib untuk senang dan juga mensyukurinya. Bagaimana cara kita untuk mensyukurinya? Yaitu salah satunya dengan memanfaatkan event bulan ini dengan sebaik-baiknya. Manfaatkannya bagaimana? Memanfaatkannya dengan selalu berbuat baik, bersedekah, dan menjaga diri dari hawa nafsu. Itu yang paling penting. Masalahnya, walaupun bulan ini bulan yang penuh berkah, tapi banyak orang yang tidak mengetahui hal tersebut, yaitu mereka masih sering tidak berpuasa, padahal sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi juga, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Pada ayat ini dijelaskan secara detail bahwa pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Bukan gemen-gemen ya, Al-Quran, suatu mukjizat terbesar yang pada saat ini masih ada, dari dulu sampai sekarang masih tetap ada, yang tidak akan termakan oleh zaman. Mukjizat yang paling besar Al-Quran. Jadi bukankah bulan ini adalah bulan yang sangat mulia? Dan Allah juga di dalam surah ini tadi, Allah juga menjelaskan bahwa pada bulan ini siapa saja yang mendapatkan bulan ini, yaitu maksudnya adalah orang Islam, orang beriman, itu diwajibkan untuk berpuasa. Tapi kenapa masih ada orang lain yang masih tempat tidak puasa dengan alasan habis bekerja, panas, lelah, capek, lapar, akhirnya mereka memutuskan untuk tidak berpuasa. Kalau mereka masih sanggup, seharusnya mereka itu berpuasa. Kenapa bisa sampai seperti itu? Itu semua karena hawa nafsu. Jadi setan-setan itu telah dibelenggu oleh Allah. Akan tapi satu yang tidak dibelenggu dan kita yang bisa membelenggunya, yaitu adalah hawa nafsu. Kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Ketika panas terik, ketika kita sedang bekerja untuk menafkahi keluarga, panas terik, itu hawa panas, haus pastinya, dan juga lapar. Itu adalah sebuah godaan atau ujian. Kita sebut ujian, itu adalah ujian di mana kita harus bisa melewatinya dengan baik. Kalau kita bisa melewatinya, insya Allah pahalanya besar. Toh kan kita juga sudah bekerja untuk menafkahi keluarga, itu sudah dapat pahala. Apalagi di bulan Ramadan kita berpuasa, itu juga kita pasti mendapatkan pahala yang lebih pastinya. Allah begitu pemurah pada hamba-hambanya. Ingatlah itu teman-teman. Dan juga bagaimana cara kita untuk memerangi hawa nafsu? Nah, pertanyaan yang pas. Cara memerangi hawa nafsu yaitu coba sibukkan kalian dengan pekerjaan yang positif. Pekerjaan yang positif bagaimana? Seperti mengaji Al-Quran, mengaji kitab. Atau kalau nggak bisa, kalau lagi malas ngaji ya kita bisa, kalau rumah kotor kita bisa bersihkan. Ya, karena kan juga enak dipandang kan, bersih gitu. Dan juga kalau udah gak bisa lagi, kita mau ngapa-ngapain bingung dan hawa nafsu sudah menggebu-gebu untuk makan atau yang lain, satu cara yang ampuh, tidur. Karena tidurnya orang berpuasa itu dinilai sebagai ibadah. Apalagi kalau tidur kita diniatkan untuk menjauhi hawa nafsu. Seperti yang saya katakan tadi, daripada kita makan, kita mokel, ya lebih baik kita tidur.
Toh tiba-tiba nanti bangun-bangun udah waktunya sholat asar, dan waktu sholat asar bentar lagi waktu berbuka. Nah, habis sholat asar kita ngaji atau lakukan hal positif lainnya, olahraga. Habis itu udah masuk waktu maghrib. Ya cepat kan. Saya nggak menganjurkan untuk tidur dari pagi sampai sore, tiba-tiba bangun habis sahur tidur, tiba-tiba sorenya bangun buka. Saya nggak menganjurkan begitu. Maksud saya bukan seperti itu. Kalau seperti itu bukan puasa namanya, itu namanya hibernasi. Itu seperti hewan. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Itu namanya berlebihan. Kalau kamu tidur dari pagi awal sampai sore kan juga ada waktu sholat yang terlewatkan, itu juga nggak baik. Jadi saya menganjurkan agar kita harus bisa melawan hawa nafsu kita. Jangan sampai hawa nafsu ini membuat kita menjadi sengsara. Dan di setiap manusia ada hawa nafsu, ada juga hati nurani. Di mana hati nurani itu akan mempengaruhi kalian untuk berbuat baik. Bisikan kecil seperti ketika kalian mokel, tiba-tiba hati nurani berkata, ini waktunya puasa, kenapa kamu mokel? Tapi kalau nafsunya menggebu besar, nafsunya lebih menang nafsunya, pasti akan lanjut. Tapi kalau hati nurani kita tidak membohongi hati nurani kita, insya Allah nggak bakal lanjut. Jadi mungkin cukup sekian pemirsa 10 Huda TV, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.